Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sejarah. Di sini kami akan membahas tentang proses persebaran agama Islam di Afrika Utara, terutama di negara Maroko. Di negara Maroko ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya agama Islam, akulturasi budaya, suku-sukunya, dan lain-lain. Jauh sebelum agama Islam datang, wilayah Maroko dihuni oleh suku asli yang bernama suku Berber. Mereka hidup dalam kelompok kecil yang dipimpin oleh ketua suku, dan mereka memiliki kepercayaan lokal seperti pemujaan roh dan kepercayaan pada alam, serta sebagian wilayahnya sangat terpengaruh budayanya oleh Romawi dan Kekaisaran Bizantium. Di pantai utara, budaya Romawi meninggalkan jejak dalam bentuk kota, hukum, dan sistem perdagangan. Sementara di selatan dan pedalaman, identitas suku Berber sangat kuat. Mereka punya bahasa sendiri, simbol-simbol adat, dan gaya hidup yang nomaden. Islam masuk ke Maroko sekitar abad ke-7 melalui pasukan dan para dai dari dinasti Umayyah. Salah satu tokoh pentingnya adalah Uqbah bin Nafi, pendiri kota Kairouan yang ada di Tunisia, yang memperluas pengaruh Islamnya hingga wilayah Maghrib termasuk Maroko. Namun, proses Islamisasi ini tidak berlangsung melalui perang. Ada beberapa wilayah yang menerima Islam lewat jalur dakwah, hubungan dagang, dan pernikahan dengan masyarakat-masyarakat lokal setempat. Menariknya, suku Berber tidak hanya menerima agama Islam saja. Mereka juga sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam yang ada di Maroko. Setelah memeluk agama Islam, beberapa suku Berber justru menjadi roda penggerak berdirinya dinasti-dinasti besar yang ada di Afrika Utara, seperti dinasti Idrisiyah, pendiri kota Fez. Perpaduan antara identitas suku Berber dan ajaran agama Islam inilah yang membentuk karakter unik masyarakat Maroko hingga saat ini. Itulah gambaran kondisi Maroko sebelum Islam dan awal persebaran Islam. Suku-suku besar di Maroko. Nah, Maroko itu dikenal sebagai negara dengan keragaman etnik yang tinggi. Terdapat dua kelompok utama yang ada di sana. Yang pertama itu ada Amazigh atau Berber, yakni suku asli yang terbagi menjadi tiga kelompok besar. Yang pertama itu ada Rivian di utara, Zayan dan Gunung Satlas, dan yang ketiga itu ada Silha di Maroko Selatan. Nah, yang kelompok kedua itu merupakan kelompok Arab, yakni datang melalui gelombang penaklukan, perdagangan, dan migrasi, yang mana sebagian besar masyarakat Maroko saat ini merupakan gabungan antara etnis Arab Amazigh, nah dengan bahasa Arab dan Tamazight sebagai identitas nasionalnya. Akulturasi Islam dan tradisi lokalnya itu, ketika Islam masuk, ia tidak menghapus budaya Amazigh, justru melebur dan saling memperkaya. Nah, beberapa bentuk akulturasi yang bisa kita lihat itu ada bahasa, di mana bahasa Tamazight itu dipenuhi istilah Arab dan digunakan dalam pembacaan doa serta puji-pujian. Lalu ada musik dan juga tarian, di mana musik tradisional Tamazight itu berpadu dengan puisi Arab dan nyanyian religius. Lalu ada pakaian seperti jelaba atau jubah panjang dan juga kaftan, itu menjadi pakaian khas, yang mana ini tuh menggabungkan gaya Islami dan desain Amazigh. Lalu ada pola sosial, di mana sistem kekerabatan Amazigh berasimilasi dengan nilai-nilai Islam seperti musyawarah juga keadilan. Dan selanjutnya itu ada adat dan tradisi masyarakat Maroko. Adat masyarakat Maroko berlandaskan nilai kekeluargaan dan penghormatan kepada orang tua. Contoh adat yang sangat Islami yaitu adalah adab yang menyambut tamu dengan tehmin atau atai. Dan juga ada pasar tradisional yaitu souk yang menjadikan pusat interaksi sosial sekaligus ekonomi. Pernikahan juga dengan prosesi panjang mulai dari mandi uap hamam, henna hingga pesta keluarga besar. Tradisi ini juga merupakan perpaduan nilai Islam, Amazigh dan Arab. Dan selanjutnya itu ada perkembangan pendidikan Islam. Sejak ke abad ke-8, Maroko sudah menjadi pusat ilmu. Kota Fez memiliki universitas tertua di dunia yang masih aktif, yaitu bernama Universitas Qarawiyyin, didirikan oleh perempuan yang bernama Fatimah Al-Fihri. Pendidikan Islam berkembang melalui masjid dan zawiyah, madrasah klasik, dan pengajaran Al-Quran. Pesantren lokal juga yang di Amazigh di desa-desa pegunungan. Hingga kini tradisi hafalan Al-Quran masih sangat kuat di pedalaman Maroko.
Dan selanjutnya itu ada bahasa dan Arab, bahasa Amazigh dan Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa agama, ilmu dan pemerintahan, sementara bahasa Amazigh tetap dipertahankan sebagai identitas budaya. Adanya dua bahasa ini menghasilkan masyarakat yang dui bahasa dan seringkali mampu berbicara tiga bahasa sekaligus karena pengaruh bahasa Prancis, pengaruh Prancis lah. Istilah-istilah Arab Islam seperti barokah, salam, iman, dan hikmah melekat kuat dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya ada arsitektur, seni, dan kehidupan keagamaan. Arsitektur Maroko sangat terkenal di dunia Islam dengan ciri kubah dan menara masjid bergaya Maghribi. Mozaik Zeligi, ukiran kayu dan plester besar seperti Bab Bouljud di Fes, Medina atau kota tua yang penuh gang sempit. Masjid Toba di Marrakesh, Masjid Hasan di Casablanca, dan Karawiyah menjadi bukti kemegahan arsitektur Islam Maroko. Kemudian seni Maroko dipengaruhi perpaduan Arab, Amazigh, Andalusia seperti musik Andalusia yang berasal dari pengungsi Muslim Spanyol, instrumen oud, pop, dan drum Amazigh, kerajinan keramik, karpet wall, dan kaligrafi Maghribi. Seni ini sering digunakan dalam acara keagamaan dan festival rakyat. Lalu mayoritas masyarakat Maroko bermazhab Maliki dengan tradisi tasawuf yang kuat. Zawiya atau pusat tarekat menjadi tempat zikir, pengajian, dan pendidikan rohani. Ramadan menjadi momen paling meriah dengan buka puasa khas harira, kurma, dan roti cebakia. Perayaan Idul Adha juga sangat penting karena dianggap sebagai keluarga. Nilai Islam tercermin dalam yang pertama ada etika sopan santun, yang kedua ada menghormati yang tua, yang ketiga solidaritas sosial, yang keempat kegiatan masjid yang hidup, yang kelima perayaan keagamaan yang melibatkan seluruh komunitas. Inilah yang membuat Maroko dikenal sebagai salah satu pusat budaya Islam yang paling kaya dan beragam. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kami tentang kawasan Islam di Maroko. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.